Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada siang hari ini saya akan membawakan atau menjelaskan sebuah hadis dari hadis Arba'in yang ke-18 yang berjudul takwa mengikutkan kejelasan dengan kebaikan dan berakhlak mulia. Al-hadis saminu asyara an Abi dari Zundu bin Ibni Junadata wa Abi Abdirrahmani Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Hadis ke-18 dari Abu Zar Junud bin Zunadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan hadisnya itu hasan. Dalam sebagai naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis. Pertama, takwa. Bertakwalah dan berakhlak mulialah. Itulah yang paling menyebabkan banyak yang masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa jannata faqala taqwa lillahi wa husnul khuluq wasu ila an aksari ma yudkhilun nasa nara faqala alfamu wal farju." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, pertama, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Apa sih itu takwa? Di mana asalnya? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti sesuatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suara benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun, takwa yang sempurna adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perbuatan syubhat, juga mengajarkan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Al-muttaquna taquma hurrima alaihim wa addau ma ifturido alaihim." Yang artinya, orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Nah, di sini juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Laisa taqwa Allahi bisiyamin nahar wala biqiyamin laili wa takhliti fima baina lika walakin taqwa lillahi tarku ma harramallah wa'adda'u ma taradallahu faman rudhiqa ba'da zalika khairan
fahuwa khairun ila khairin. Nah, yang artinya ialah takwa bukan hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan sholat malam atau melakukan keduanya, namun takwa meninggalkan yang Allah haramkan dan yang menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dia anugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Nah, di sini juga ada nih yang mengatakan, yaitu yang artinya takwa berarti engkau menjalankan ketaatan pada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau mengharap pahala darinya. Dan termasuk dalam takwa pula adalah menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau takut akan siksanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat-ayat bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 102, beliau berkata, ayyuta'a fala yu'sa wa yuzkaru fala yunsa wa an yuskara fala yukaffaru. Nah, maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tak bermaksiat padanya, Allah itu terus diingat dan tak melupakannya. Nah, nikmat Allah itu disyukuri, tak diingkari. Hadis riwayat Al-Hakim secara marfu. Namun marfu lebih sahih, berarti hanya perkataan Ibu Mas'ud. Yang dimaksud bersyukur pada Allah di sini adalah melakukan segala ketaatan padanya. Adapun maksud mengingat Allah dan tak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu saat berucap, semuanya dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah. Begitu pula larangannya pun dijauhi. Kedua, mengikutkan kejelekan dengan kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti kejelekan dengan taubat. Bisa juga maksudnya adalah kebaikan di sini bukan hanya taubat saja yang mengikuti kejelekan, namun lebih umum sebagaimana disebut dalam ayat wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibnu sayyiati. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tapi siang, pagi dan petang. Dan pada bahagian permulaan dari malam sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Ada hadis dari Muadz yang menyatakan bahwa ada orang yang ayat ini turun karenanya, maka Nabi SAW perintahkan dia untuk wudhu dan sholat. Dan para ulama berselisih pendapat apakah amalan soleh bisa menghapuskan dosa besar Allah kabair dan dosa kecil asgorir sekaligus atau amalan soleh hanya menghapuskan dosa kecil saja. Yang jelas jika itu dosa besar mereka menghapusnya mesti dengan taubat karena Allah perintahkan untuk bertobat. Kalau tak masih berstatus orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, waman lam yatub faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang menjadi pendapat jumhur ulama dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Jadi amalan soleh, amalan wajib yang khusus menghapus dosa kecil saja. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha salatu wasiyamu wasadaqatu wal amru bil urfi wan nahyu an munkari. Keluarga, harta, anak dapat menjerumuskan seorang dalam maksiat fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, saum, sodako, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Kata Ibnu Battal, hadis ini semakna dengan firman Allah Ta'ala. Dengan artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah, pahala yang besar. Lihatlah Ibnu Battal. Dan ketiga, yaitu akhlak yang mulia. Nah, Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak dirumuskan secara
bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak, sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akmalu mu'minina iyamanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik, husnul khuluq, ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, husnul khuluq al-karramu wal bazlatu wal ihtimalu. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Dan bersikaplah dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Demikianlah Asy-Syabi ia gemar melakukan hal itu. Nah, di sini saya akan menyebutkan faedah hadis. Pertama, wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, baik ketika saat di keramaian dan ketika saat di kesepian. Bahkan ada peringatan bagi yang tak takut kepada Allah hingga berbuat maksiat di kesepian. Dalam suatu hadis di kitab Sunan disebutkan yang artinya, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah, namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tak menjadi seperti mereka sedangkan kami tak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Dan kedua, amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi dimaksud dengan kebaikan ada taubat, bisa pula yang dimaksud adalah amal soleh lainnya. Ketiga, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama, namun hal ini tak menafikan pada suatu keadaan kita bersikap keras dan tegas. Nah, contohnya dari Nabi SAW sepertinya terlihat dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Yahudi melewati Rasulullah SAW. Dia mengucapkan, Assalamu alaik, celakalah engkau. Rasulullah SAW lantas membalas, wa alaik, engkau yang celaka. Rasulullah SAW lantas bersabda, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi itu mengucapkan assalamu alaik, celaka engkau. Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Rasulullah SAW bersabda, jangan. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Namun kalau ada dua keadaan, yaitu perintah bersikap lemah lembut atau keras, kita tetap memilih lemah lembut. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemahan lembutan. Allah memberi kepada kelembutan suatu kebaikan yang tak diberi pada sikap keras dan tak diberi pada lainnya. Walahu waliyut taufik wassadat. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata ataupun tidak lancar dalam membaca teks Arab dan lain-lain. Saya kurang lebih mohon maaf. Saya Muhammad Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.